Oke, teman-teman. Kemarin ada komen-komen seperti ini nih di YouTubeku pas waktu aku ngebahas Israel sama Amerika kalah. Ya memang kalah kok, teman-teman. Ini kan menang sama kalah ini kan relatif. Jadi ada komen-komen seperti ini, which is aku nggak bakalan tampilin, aku hapus-hapusin. Ini propaganda, teman-teman. 100% aku bakalan ngasih kalian info-info yang bener. Karena gini, teman-teman. Kalian perhatiin ya sekarang di sebelah kiri. Buat kalian yang komen-komen jelek juga, kalian perhatiin di layar sebelah kiri, aku punya akses kamera ke Tel Aviv, ke Israel Utara, Israel Selatan, dan beberapa kota-kota lainnya. Aku punya itu dan footage-nya memang bener, walaupun dibatasi banget memang. Makanya, ya nggak apa-apa lah. Aku bisa bilang kalau kalian ngomong Israel menang, Israel menang. Tunggu aja bentar lagi. Ya memang sih, sampai dengan hari ini ada 115 kota di Iran yang dibombardir dengan jumlah casualty sekitar 900 orang. Ini sipil kebanyakan. Kemudian orang-orang Israel itu memang, waduh, playing victim, teman-teman, playing victim. Mereka yang nyerang duluan sama Amerika, terus habis itu sok-sokan playing victim. Tolong, apa itu? Bahkan nanti aku kasih kalian satu video, ada tentara Israel yang sampai kencing-kencing di celana. Nangis kencing-kencing di celana gara-gara ngadepin rudal-rudalnya Iran. Ya udah, dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Kita bakalan bahas banyak banget, teman-teman. Mulai dari intelijen CIA dan Mossad yang sudah memperingatkan perang ini akan sangat susah dimenangkan sebenarnya. Kemudian kemarin nih aku perlu konfirmasi lagi. Kemarin kan katanya ada 40.000 yang direpresi sama pemerintahannya Iran ya. 40.000 yang bener aja. Jumlah di seluruh negara 3.900 something lah, aku lupa jumlah pastinya. Tapi itu pun mereka 600 ditangkap karena mereka terafiliasi dengan Mossad dan CIA. Itu didanai. Bahkan mereka diberikan jaringan Starlink, disponsori dan didanai. Nggak ada tuh, aku mau kasih kalian perbandingan ya, kalian lihat di sini. Ini adalah penduduk Iran di hari ini. Malam ini tanggal 6 ya, sahur lah ya, tanggal 6 seperti ini. Kalian cek sama, ini juga terbaru dari Israel, penduduknya dan keadaannya seperti ini real, nyata di lapangan. Kenapa aku bisa bilang real, nyata di lapangan? Karena ternyata teman-teman, Iran sudah mengundang media-media yang kredibel, yang dianggapnya oke, nggak propaganda, itu masuk ke negaranya. Kalian lihat kan, nggak ada antri, nggak ada apa-apa, nggak ada keributan yang gimana gitu. Malahan orang-orang Iran ya, warga-warga Iran ini patut diacungin jempol. Kalau bisa Nusantara ya meniru ininya lah, girohnya atau semangatnya seperti itu, semangat persatuannya seperti itu. Keren banget, teman-teman. Kemudian mereka ini malah mengirimkan dirinya sendiri, ataupun waduh, ayo aku mau berjuang bersama Iran. Karena mereka ya sudah ukhuwah, bersatu. Bahkan yang mau bersatu ini bukan hanya Iran yang memang sudah bersatu, tapi nanti aku bakalan bahas ke belakang. Aku mau bahas dulu sekarang, kalau ternyata Kongres Amerika ini nggak bisa menghalangi kesintingannya Donald Trump. Donald Trump sinting, Benyamin Netanyahu penjahat perang, anak dajjal. Yang bilang Trump sinting bukan aku ya, aku cuman ngikutin Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla bilang seperti itu, dan aku setuju tentang hal itu. Nah, kemudian aku bilang kan tadi di awal, sebenarnya Langley itu markasnya CIA, ini sudah memperingatkan Donald Trump jangan membuka front dengan Iran, karena ini adalah hal yang susah untuk dimenangkan dan ngabisin aset-aset negara, teman-teman. Jadi mereka udah tahu, mereka udah mengintelijensi seperti itu. Buktinya di masa kepemimpinan Joe Biden dan kemudian di masa kepemimpinan sebelum Trump yang pertama, Barack Obama, nggak diusik tuh Iran. Ini Trump yang kedua ini, waduh, bener-bener anjingnya Netanyahu, bukan Israel keseluruhan lah, karena
masyarakat Israel itu juga lagi demo. Ini ada nih, aku ada apa namanya, footage-nya masyarakat Israel tadi pagi tanggal 5 pagi itu demo untuk meminta bahwa perang harus dihentikan, bahwa apa namanya, karena mereka udah nggak betah teman-teman. Kalau kalian lihat ada yang happy-happy, ada yang senang-senang, bahkan ada yang propaganda kok. Itu ada di komentar videoku sebelumnya, ada yang propaganda kalau habis video call segala macem. Oke, sekarang aku lagi ada di Jakarta ya. Sekarang Jakarta sama-sama Jakarta Selatan aja loh. Di Cilandak sama di Blok M bisa kelihatan nggak sih? Palingan cuman kelihatan apa namanya, atau kedengaran suara-suara ledakan-ledakan kecil gitu aja. Tapi ya memang seperti itu kondisinya, ini kondisi real nih, kondisi real di sana. Ya memang Iran memang babak belur, wajar. Iran babak belur, wajar. Tapi mereka seperti itu bukan cuma sekali ini. Mereka pernah berantem 8 tahun full sama siapa? Sama Irak, negara tetangganya, yang dibantu sama Amerika juga. Hasilnya nggak kalah juga, Iran nggak kalah-kalah juga, menang-menang juga. Malah bisa, sekarang lihat aja Irak seperti apa setelah Saddam Hussein atau sebelum Saddam Hussein tumbang, bandingin dengan Iran seperti apa. Beda jauh teman-teman. Dan banyak juga ya teknologi Amerika sama Israel ini yang dihegemoni ya. Kayaknya, woi the best, kayaknya, woi keren. Ya kalau bandinginnya sama negara Konoha, iya bener banget. Bandingin sama negara Konoha yang alutsistanya udah berumur puluhan belasan tahun, wis nggak relevan teman-teman. Tapi kalau dibandingin sama Iran, nanti dulu kalau dibandingin sama Iran, belum tentu. Buktinya, kalau kita bilang, ya memang sih ini ada perang cyber, perang jammer. Jadi memang radar-radarnya Iran di-jam. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Hingga hari ini, ternyata ada, tercatat aja dah. 4 jet Amerika jatuh. 4 jet Amerika jatuh, belum lagi drone-nya, apa namanya, drone Hermes-nya Israel dan drone Reaper-nya Amerika. Udah puluhan yang jatuh, teman-teman. Udah ditembakin sama, apa namanya, roket-roket murah itu loh. Roket-roket yang katanya murah punyanya Iran itu. Ya memang itu fakta. Ada kok videonya dan itu dikonfirmasi oleh Menteri Perangnya Amerika Serikat. Padahal kapasitas internet di Iran itu di hari ini mungkin tinggal di bawah 10%. Karena jam di mana-mana, segala macam di mana-mana. Tapi untungnya ada satelitnya Cina yang dipakai. Akhirnya dengan satelitnya Cina itu Iran bisa mengkonfirmasi adanya banyak-banyak casualty atau serangan mereka masuknya seberapa. Karena Iran sekarang udah mulai ngetop up, apa namanya, ngasih serangan yang lebih, ngasih teknologi yang lebih. Aku harap sih Amerika sama Israel ngasih teknologi yang lebih lah. Aku tahu, satu misilnya Iran itu minimal di counter sama minim aja 2. Itu juga belum tentu kena. Counternya dari bawah ya, itu juga belum tentu kena. Apa kabarnya kalau satu counter, kemudian satu misil di counter oleh, ya let's say 5? Habis lah, yang di sana udah habis lah. Kalau orang bilang yang di counter sama yang mengcounter lebih cepat habis yang tercounter, itu salah, keliru, hitung-hitungan matematikanya keliru. Karena ternyata Iron Dome dan sistem pertahanan udaranya Amerika dan Israel nggak sekuat-kuat itu amat kok. Udah ke ini kan, udah ke tes kan sama Hamas kemarin, yang dikirimi roket tembus-tembus juga. Itu roket mainan padahal kalau dibandingin sama ininya Israel. Kemudian mereka banyak juga menyerang decoy. Itu jadi bahan ketawaan dunia. Masa nyerang, apa namanya, lukisan cat-catan di aspal itu loh, lukisan 3D di aspal itu loh, itu diserang. Buktinya apa? Nggak ada ledakan. Yang ada kayak katanya helikopter diserang, nggak ada ledakan kedua. Pesawat diserang, nggak ada ledakan sama sekali. Ya memang itu gambar, ternyata terkonfirmasi kalau itu gambar yang dibikin para pasukan Iran untuk ngeprank, memang sengaja seperti itu. Jadi kalian lihat aja seperti apa. Payah. Kemudian bukan cuma itu, mereka kena decoy. Decoy itu pengalihan ya, karena kan aku kemarin bilang ya di video sebelumnya, misil-misilnya Iran itu kan mobile banget teman-teman. Akhirnya yang diserang, truk-truk apapun mereka serang, mereka sikat. Zong, nggak ada apa-apa. Kita bisa ketahui kalau roket nyerang rudal, itu pasti ada ledakan kedua. Lah kalau nggak ada, ya berarti zong. Dan surprisingly, ternyata Iran
baru ketahuan ya, nggak perlu pakai truk, nggak perlu pakai apa-apa buat ngeluncurin misil-misil mereka. Misil-misilnya mereka bakalan semakin ganas. Kita bakal bahas ya setelah ini, tapi karena aku mau bahas ya ini false flag operation yang kalah sebenarnya. Jadi yang aku bahas tadi di depan bahwa ada false flag operationnya Israel, CIA dan Mossad gabungan ini yang kemudian ingin membuat kerusuhan lah, aku bilang membuat kerusuhan di Iran, itu ternyata gagal total. Kenapa aku bilang gagal total? Ya karena kan ini mereka mau bikin pergolakan masyarakat, ternyata masyarakatnya bersatu semuanya, masyarakatnya bersatu, akhirnya mereka bikin false flag operation yang terkonfirmasi seperti apa? Akhirnya mereka menyusupkan agen-agen, kemarin juga udah aku bahas dikit, agen-agen CIA dan Mossad yang kemudian ngasih koordinat, kemudian nyerang friendly fire ke negara-negara Arab. Contoh, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, kemudian Cyprus juga kemarin kena false flag operation. Banyak lah ya negara-negara seperti Qatar yang kemudian kena false flag operation. Mereka minta bantuan sama Amerika, roket untuk pertahanan kok. Akhirnya apa yang dibilang sama Amerika? No, buat Israel. Nah, karena negara-negara Arab itu sekarang sudah mulai sadar ya kelakuannya Amerika seperti apa. Mereka kan Israel minded, Israel first lah mereka. Nah, akhirnya yang terjadi adalah negara-negara Arab ini, negara-negara Arab sekeliling yang banyak pangkalan militer itu loh, banyak pangkalan militernya Amerika ini loh. Ini sudah mulai mendua, teman-teman, sudah mulai mendua. Buktinya apa? Mereka ngasih-ngasih aja kalau Iran mau nyikat pangkalan Amerika di negara mereka. Nggak ada satupun sampai hari ini, sampai detik ini, yang menyatakan angkat senjata untuk menginvasi ke Iran, untuk ikut membantu Amerika. Nggak. Jangankan negara-negara Arab yang dekat, teman-teman. Seperti Spanyol, negara NATO, dan kemudian Inggris, ini aja menolak ajakannya Donald Trump. Hingga akhirnya Donald Trump mau memutuskan hubungan dagang katanya. Nggak seperti itu. Nah, di lain sisi, kecerdikannya Mois atau Vivek, ini yang aku kemarin bahasin loh, Vivek atau Mois itu adalah intelijennya Iran. Ini cerdik sekali, ini koordinasi, konsolidasi mereka nggak banyak omong, komandannya nggak ada yang tahu jumlahnya berapa, nggak ada yang tahu. Mereka nggak banyak omong, kemudian mereka konsolidasi dengan negara-negara tetangga itu, hingga akhirnya terbitlah apa? Ini mau terbit nih, namanya adalah Wahdatul Umat. Wahdatul itu wahid, menyatu umat. Nah, ini sentimen agama yang dibawa-bawa Amerika sama Israel akhirnya kena sendiri kan. Jadi jangan salah teman-teman, Israel itu aku bukan masalah sama agamanya. Sorry ya, kalau ada agama yang paling masuk akal di dunia ini cuma dua, agama Samawi ya, cuma dua yang masuk akal. Itu agama Yahudi sama Islam. Masalahnya adalah Yahudi itu masyarakat yang lainnya no, goyim namanya. Selain orang Yahudi, selain orang Jews, ini goyim namanya. Lebih rendah daripada anjing. Banyak kok video-videonya orang-orang saudara-saudara kita dari umat Kristiani itu kemudian diludahi di sana, itu banyak banget misionaris yang diludahin, banyak banget, memang serasis itu, dan mereka akhirnya mau melebarkan kekuasaannya. Ini bukan perangnya Amerika, ini perangnya Israel ini. Mereka mau melebarkan kekuasaannya mereka. Coba aja lihat badge-nya IDF itu yang takut-takut itu loh, yang pengecut-pengecut semua itu, yang kalau kena rudal aja belum kena, baru dengar bunyinya di dekat itu aja udah nangis. Itu ternyata mereka mau membuat Israel Raya, The Great Israel, semenanjung Jazirah Arab. Makanya negara-negara Arab sekelilingnya Iran akhirnya sadar, ini setelah Iran kita nih bisa-bisa yang disikat. Akhirnya ya kan, kalau seumpamanya Amerika sama Israel sudah pasti jago nih, bisa menang nih, kenapa mereka nggak memihak Israel sama Iran aja? Kenapa mereka memilih diem-diem aja bahkan pangkalan militer yang ada di wilayah mereka, ada di wilayah kedaulatan negara mereka? Beda ya, kedutaan sama pangkalan militer. Pangkalan militer itu disewa, kedutaan itu kedaulatan negara. Ini diserang diem-diem aja, kedaulatan negaranya diacak-acak, ternyata go ahead dikasih kok. Nah, kita perlu berpikir ulang, ada apa ini sebenarnya? Oke, senjata rahasia ini ya, senjata rahasia Iran udah mulai keluar satu persatu. Banyak sih sebenarnya yang keluar. Yang pertama adalah ballistic
missile itu Fatah 2 dan ICBM Intercontinental Ballistic Missile yang kecepatannya Mach 15 kali kecepatan suara, mungkin 18.000 sampai 20.000 mil per jam. Cepat sekali loh itu teman-teman. Kalau tembakan, kalau kalian pernah lihat footage yang seperti seperti cahaya merah-merah itu, nah kecepatan hypersonic Mach 15 itu seperti itu, which is nggak bakalan bisa ditangkal, karena aku pernah jelasin kok trajektorinya seperti apa, kemudian nyarinya ke atmosfer seperti apa. Nah itu ada footage-nya kerekam sama pesawat komersil, memang kayak gitu, naik tinggi, nyari ini, kemudian ngitung lintasan, mana aja nih kira-kira yang bakalan ngadang, bakalan ada counter dari bawah, kemudian baru turun, belok, habis lah sudah. Kalian bisa lihat ya sehabis apa dari tadi aku kan kasih footage seperti itu. Nah, itu baru yang pertama. 2, kemarin kita ngelihat yang sangat kayak kembang api, kayak petasan nyebar itu loh. Itu namanya Khaybar Second. Itu cluster misil. Cluster misil itu satu misil ditembakkan, kemudian nyebar jadi 80 fragmen, 80 sub munition dari Khaybar itu nyebar 80, guys, 80. Itu kalau aku bilang daya hancurnya sangat besar sekali, karena ternyata yang nggak tanda tangan fakta bom cluster itu ada 2 negara. Yang satu pertama Iran, memang nggak tanda tangan ya. Yang satunya coba tebak siapa? Israel. Dipakai kemarin di Gaza, udah dipakai nggak karu-karuan. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi rudal Kom Sahar itu loh. Itu waduh, ini misil-misil yang cukup sangat efektif ngacak-ngacak. Kan aku kemarin sudah sempat bilang kalau counternya, roket-roketnya Israel dan Amerika buat bertahan habis. Terbukti sekarang udah counternya minim banget. Bisa jadi 1 dibales 1, meleset pula yang bales. Aduh. Nah ternyata memang juga Iran ini cukup cerdik sekali. Fasilitas fortified-nya di bawah tanah sangat cerdik sekali. Mereka ternyata nggak perlu truk, nggak perlu peluncur rudal atau segala macam, karena underground misilnya itu ternyata keren juga teman-teman. Bisa meluncurkan misil tanpa apapun dari bawah tanah. Gimana kira-kira coba? Secanggih itu teman-teman. Ternyata kalau hegemoni peralatan militer Amerika dan Israel yang selama ini digembar-gemborkan, ternyata masih bisa menanggung malu loh ya di depan pasukan-pasukan atau alutsista militer dari Iran. Waduh, nggak karu-karuan. Nah, itu aja ya. Kemudian ada lagi pasukan darat Israel sama Amerika ini masuk ke wilayah situ. Mereka juga memprovokasi Kurds itu ya, Kurdistan ini sering masuk juga. Yang kemarin di Syria juga masuk, karena emang suku Kurdi ini nyebar di Turki juga sempat masuk. Banyak lah di Irak juga, di Fallujah kemarin kalau di Irak itu yang banyak. Nah mereka ini masuknya lewat Irak, tapi ketangkep teman-teman. Ada, tapi ini nggak confirm ya. Kalau aku confirm ini dari tahun 2016 saat masuk perairannya Iran, tapi memang ada yang tertangkap teman-teman. Sementara mulai nanti subuh tanggal 6 Maret 2026 ini KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran di Iran, ini ya udah mengumumkan kalau mau evakuasi silahkan, boleh, kalau mau pergi silahkan. Aku nggak tahu ya, nanti aku diinfo kok nanti ada berapa orang yang kemudian melakukan evakuasi mulai dari subuh nanti pagi. Itu gelombang pertama, nanti gelombang kedua nggak tahu kapan, masih belum dapat kabar lagi. Nah itu aja. Jadi kalau aku bilang Israel sama Amerika kalah, itu perspektifku, karena memang seperti ini buktinya. Kalahnya seperti itu. Secara ekonomi kalah. Ekonominya jelas, rudal-rudalnya Iran sama rudal-rudalnya Amerika jauh lebih efektif rudal-rudalnya Iran. Drone, alutsista persenjataan, drone-nya Iran itu, drone Shahid 136 itu paling murah, ditiru semua negara termasuk Amerika dan Israel. Nah, itu trendsetter banget sih, drone Shahid 136. Kemudian rudal-rudalnya, roket-roketnya udah kelihatan lah ya seperti apa. Kemudian dari sisi pesawat, aku belum pernah dengar, atau kalian coba, kalau kalian ada yang punya footage, woi para pembela Amerika sama Israel, coba keluarin footage-nya, di mana pesawatnya Iran dihancurkan. Iran punya pesawat nggak sih? Punya, banyak.
Mana pesawatnya Iran dihancurkan mana? Ini udah empat punyanya Amerika hancur. Ini F-16 sama F-15 loh. Belum nanti Raptornya seperti apa. Kalau F-15 saja bisa kena, F-15 itu notabene lebih cepat daripada Raptor. Jadi ya gitulah. Aku masih mau update-update lagi. Nanti aku mau update tentang banyak hal sih sebenarnya. Karena ini perangnya bakalan panjang sih. Cuman aku udah mulai bosen sama orang-orang pendukung Israel sama Amerika yang ngawur, ininya nggak nonton media-media yang bener, nggak nonton cuma nonton media-media propaganda mainstream. Mereka nggak lihat habis ini media barat masuk ke Iran, Israel tukang playing victim. Go to hell Israel. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.